wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Tasya dengan NIM 2101664 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Project Based Learning untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Yuliana Rashid, SPD, MPD. Jika mendengar judul Project Based Learning, pasti kita mempunyai banyak sekali pertanyaan mengenai Project Based Learning, bagaimana pembelajarannya, apa-apa saja kekurangan, kelebihan, dan berbagai hal yang terkait dengan judul tersebut. Untuk lebih jelasnya, tonton video saya sampai habis ya. Model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, kita ketahui dulu apa sih model pembelajaran. Apa sih pengertian dari model pembelajaran? Model pembelajaran adalah pola terstruktur yang tergambar dari awal sampai akhir. Proses pembelajaran yang disajikan khas oleh guru untuk mencapai tujuan belajar. Salah satu model pembelajaran adalah Project Based Learning atau pembelajaran yang berbasis pada masalah. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik merupakan fokus utama yang diharapkan peserta didik bisa belajar secara individu, meneliti dan mengamati suatu masalah yang kemudian dapat menyimpulkan memahami suatu konsep dan prinsip dalam masalah tersebut. Kemudian, apa sih karakteristik model pembelajaran Project Based Learning ini? Model pembelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar, yang dalam hal ini semua karakteristik model pembelajaran tidak akan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Model pembelajaran berbasis Project Based Learning yaitu satu, peserta didik sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, peserta didik sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. Yang keempat, peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang kelima, melakukan evaluasi secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara teratur melihat kembali atau mengevaluasi kembali apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketujuh, hasil akhir adalah produk yang dihasilkan dari pengamatan tersebut. Yang ke-8, kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Teori yang mendasari Project Based Learning. Model pembelajaran tidak lahir dan berkembang dengan sendirinya, melainkan memiliki landasan tertentu. Teori belajar yang melandasi Project Based Learning ada dua, yaitu dukungan PJBL secara teoritis dan dukungan PJBL secara empiris. Yang pertama, dukungan PJBL secara teoritis. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning juga didukung oleh teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri. Yang kedua, ada dukungan PJBL secara empiris. Penerapan PJBL telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham konstruktivisme. Menurut pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran di dalam kelas bertumpu pada kegiatan belajar aktif dalam bentuk kegiatan atau melakukan sesuatu daripada kegiatan pasif seperti guru hanya mentransfer ilmu. Pembelajaran ini memberi peluang kepada peserta didik untuk menyampaikan ide, mendengarkan ide orang lain, memperkenalkan ide sendiri kepada orang lain, yang merupakan suatu bentuk pembelajaran individu demi meningkatkan keterampilan dan memecahkan masalah secara bersama. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan model Project Based Learning. Yang pertama ada kelebihannya nih. Satu, meningkatkan motivasi, yang dimana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar
dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem atau masalah yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting dalam kerja kelompok untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan dalam komunikasi. Yang keempat, ada meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bila diimplementasikan secara baik, maka peserta didik akan belajar dan praktik dalam mengorganisasikan suatu proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, ada meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Yang kedelapan, membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses dari pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya ada kelemahan dari project based learning. Sebagai mode pembelajaran, tentu saja mode pembelajaran project based learning juga memiliki kelemahan. Pembelajaran berbasis project ini adalah yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok, yang dimana di dalam kelas pasti ada salah satu siswa yang malas untuk belajar. Yang selanjutnya ada langkah-langkah project based learning. Langkah-langkah pembelajaran dalam project based learning sebagaimana yang dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation terdiri dari 1. Dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Maksudnya mengambil topik yang sesuai dengan realitas dengan dunia nyata dan dimulai dengan suatu investigasi yang mendalam. Pertanyaan esensial diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai tema proyek yang akan diangkat. Yang kedua, perencanaan aturan pengerjaan proyek. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dan menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang akan diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan suatu proyek. Jadwal ini disusun untuk mengetahui berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Yang keempat, ada memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Pendidik sangat bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama mengerjakan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Yang kelima, penilaian hasil kerja peserta didik. Penilaian ini dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran yang berikutnya. Yang keenam, evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Pada akhir proses pembelajarannya, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Langkah-langkah project based learning secara umum yaitu ada planning, perencanaan, creating, implementasi,
dan processing dan merupakan pengolahan. Prinsip-prinsip model pembelajaran Prinsip-prinsip model Project Based Learning. Prinsip PJBL adalah sebuah upaya kompleks yang memerlukan analisis masalah yang harus direncanakan, dikelola, dan diselesaikan pada batas waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Prosedur yang digunakan PJBL adalah perencanaan, implementasi atau penciptaan, dan pemrosesan. Sedangkan PBL mengidentifikasi masalah, menginformasikan informasi baru dengan pengalamannya, dan memproses penemuan pengetahuan secara personal. Pembelajaran berbasis Project Based Learning mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip sentralis. Prinsip ini menegaskan bahwa kerja Project Based Learning merupakan esensi dari kurikulum. Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran, di mana peserta didik mengalami dan belajar konsep-konsep inti suatu disiplin ilmu melalui suatu proyek. Yang kedua ada prinsip pendorong. Kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong peserta didik untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang tertentu. Jadi, kerja proyek ini dapat sebagai external motivation yang mampu menggugah peserta didik untuk menumbuhkan kemandiriannya dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran. Yang ketiga ada prinsip investigasi konstruktif, merupakan prinsip yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pemahaman konsep dan pembangunan konsep dan resolusi. Yang keempat ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihan sendiri, bekerja dengan minimal supervise dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembar kerja peserta didik, petunjuk kerja praktikum, dan sejenisnya bukan merupakan aplikasi dari prinsip pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pada peserta didik. Yang terakhir ada prinsip realistis. Proyek merupakan sesuatu yang nyata, bukan seperti di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek harus dapat memberikan perasaan realistis kepada peserta didik, termasuk dalam memilih topik, tugas, peran konteks kerja, kolaborasi kerja, produk pelanggan maupun standar produknya. Itulah presentasi saya mengenai Project Based Learning. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.